Najwa Shihab, atau yang sering kita sapa Mbak Nana, merupakan presenter sekaligus jurnalis berkebangsaan Indonesia. Lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Dia merupakan putri kedua dari Bapak Kurai Shihab, Menteri Agama masa Kabinet Pembangunan 7, dan Ibu Fatmawati. Najwa terkenal sebagai siswa berprestasi sejak masa sekolahnya. Berhasil lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2000 dan melanjutkan studi S2 di Melbourne Law School pada tahun yang sama. Walaupun background Mbak Nana bukan dari ASN, namun dalam karirnya, dia sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nilai-nilai tersebut adalah berorientasi pelayanan. Nama Najwa Shihab memperoleh panggung setelah liputan dan laporannya pada bencana tsunami Aceh dinilai memberi andil bagi meluasnya kepedulian dan empati masyarakat luas terhadap tragedi kemanusiaan itu. Sejak saat itu, berbagai acara yang dibawakannya selalu dinantikan penonton karena dinilai berani menyuarakan suara rakyat dan mampu memberikan kebutuhan masyarakat akan berita terkini. Akuntabel. Najwa Shihab sering dipercaya menjadi penyambung antara rakyat dan pemangku kebijakan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas Najwa Shihab yang baik di mata masyarakat. Informasi yang disampaikan juga selalu menyertakan bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menganalisis suatu kasus, Najwa Shihab dan tim melakukan survei langsung ke lapangan dan mencari data kepada pihak-pihak terkait dengan mewawancarai secara langsung. Kompeten. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memiliki kompetensi tinggi dalam komunikasi. Beberapa penghargaan yang pernah diraih Najwa Shihab diantaranya memperoleh penghargaan sebagai salah satu jurnalis terbaik yang dimiliki Metro TV. Kemudian presenter berita terbaik Panasonic Awards tahun 2015. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga memberi penghargaan kepada Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia. Diketahui, Najwa Shihab juga merupakan pendiri perusahaan digital konten yang bernama PT Narasi Citra Sahwahita. Najwa Shihab selalu dapat berkomunikasi dengan baik kepada narasumber tanpa mengintimidasi. Harmonis. Berhubungan erat dengan kata toleransi, di mana Najwa Shihab seringkali menggaung-gaungkan terkait toleransi. Ia menerapkan ajaran keluarganya terkait toleransi di dunia kerjanya dengan tidak memberikan perilaku yang berbeda antara pejabat, mahasiswa maupun rakyat biasa ketika menjadi tamu di acaranya. Najwa Shihab juga memiliki rasa empati yang ia tunjukkan dengan melakukan penggalangan dana untuk penanganan COVID-19 yang pada saat itu sedang dalam puncaknya. Loyal. Najwa Shihab menunjukkan dedikasinya untuk Indonesia dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menyuarakan suara rakyat minoritas dan yang mendapatkan ketidakadilan. Suaranya tidak hanya ingin menyadarkan pemerintah, namun juga ingin menyadarkan rakyat terkait hal yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, Najwa Shihab juga menjadi Duta Baca Indonesia yang menjadikan itu sebagai bentuk kontribusinya dalam memajukan Indonesia, menyebarkan minat baca kepada seluruh penerus bangsa Indonesia. Adaptif. Adaptif merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan salah satu episode Mata Najwa Pura-Pura Penjara, Najwa Shihab berkunjung ke Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Najwa Shihab mengunjungi sel tahanan tersangka kasus korupsi kuota impor daging sapi, Lutfi Hasan Ishak mantan Presiden PKS, dan tersangka kasus korupsi proyek EKTP Setia Novanto. Karena kecerdasan dan keberaniannya, beliau mampu menyesuaikan diri serta menjalankan pekerjaannya secara profesional. Kolaboratif. Sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2020, Najwa Shihab mempromosikan, mendukung, bahkan melakukan aksi nyata melalui media digital. Kepopuleran Najwa Shihab semakin dikenal sebagai presenter di program televisi nasional Mata Najwa.
Bentuk kolaborasi beliau dengan media digital adalah dengan merintis program-program narasi TV melalui kanal YouTube Najwa Shihab. Melalui narasi TV, beliau mulai berkolaborasi dengan konten kreator, politisi, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut diharapkan supaya segala bentuk informasi dapat disebarkan melalui perantara narasi TV.